Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sebelumnya kita kirimkan suratul Fatihah pada kawan-kawan kita, rekan-rekan kita seperjuangan yang mana beliau atau kawan-kawan kita ini dalam keadaan yang mungkin hajatnya banyak, urusannya banyak, ya, sampai yang dekat dengan kita itu belum sempat dan mengucapkan uzurnya datang ke majelis. Dan tak lupa kita kirimkan suratul Fatihah kepada sanak famili kita juga, bila mana sedang dalam keadaan kurang sehat, keadaan sakit, yang mana Allah angkat penyakitnya, Allah kuatkan badannya, dan umurnya diberikan panjang umur sampai taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kita yang hadir di sini, semoga hajat kita semua dikabul. Semoga apa-apa yang kurang dari kita disempurnakan. Semoga niat kita, terutama niat kita mencari ilmu, berjuang, ya, bertahan, ini diberikan kekuatan oleh Allah dan keikhlasan. Ala hadhihi niyah wa ala kulliyatin salihah wa ila tarjil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah ila sahadat walidina wa walidihim, masyayikhina wa masyayikhihim, sahabat ajma'in, khususan ila Syekh Abdul Qadir Jailani, khususan istima'an bisababihim yawmihim Habib Muhammad Rizq bin Syihab Rasulih Furaihim Akhlim ila hadrati khususan Abdullah Yahya bin Ismail sahib kitab muallif kitab dan ta'allama bihi bibarakati ala Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat berjumpa kembali, ya, di dalam rutinitas kita bermajlis, dengan niat mudah-mudahan dengan kita bermajlis ini Allah bukakan futuhul arifin, ya, sampai kita dibukakan futuhul ilm, sampai hati kita dibuka untuk menerima ilmu dan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Beranjak ke kitab Adabul Insan, kita sampai di bab apa? Bab nomor, ada ingat? 9. Udah mulai bawa pulpen. Ya. Kita sampai di bab 9, yang mana bab 9 ini mengingatkan kepada bagaimana adab membuat ibadah kepada Allah Ta'ala. Bermula ibadah yang paling afdol itu yaitu membuat sembahyang dan puasa dan membaca Al-Quran dengan tajwidnya dan tiada pakai adu qiraati, dan membaca istighfar, yaitu saat tahlil yang betul dan hurufnya dan lafaznya yang betul pula. Maka bukan hail atau lahid-lahid,
maka sekalian ini dosa besar. Dan sunnah membaca sholawat dan doa-doa dan zikir-zikir yang wiridnya telah diamalkan oleh Rasulullah SAW, yaitu seumpamanya yang ada sekalian itu dalam kitab Misqatul Khair, Misqail Khair, ya, adanya. Adapun perkara masuk tarekat sufiyah, seumpamanya tarekat Naqsabandiyah atau lain-lain tarekat, maka yaitu banyak syaratnya. Maka macam itu belum sampai di pinggir pagarnya, maka barang yang dikerjakan oleh orang-orang zaman sekarang yang dinamakan tarekat, maka yaitu jauh sekali-kali padahal ikhwal ulama tarekat yang benar. Jadi beliau mengingatkan kepada kita agar di saat kita beradab dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini kita memulainya itu dengan afdolnya itu sholat, sembahyang. Ya, kalau orang dulu ngomongnya sembahyang, kalau orang sekarang udah banyak belajar ya ngomongnya sholat. Nah, sembahyang itu kan kita ngikutin tabiat ketimuran, sembahyang, ya, agama dulu, gitu, agama bahasa Buddha. Sembahyang itu sembah yang tertinggi. Nah, ini yang kedua adalah bagaimana adab kita ini mendekatkan diri kepada Allah dengan puasa. Ya, beliau mengingatkan itu. Dan membaca Al-Quran dengan tajwidnya tanpa niat ingin berlomba-lomba pengen bagus-bagusan, pakai adu kiroati. Jadi nggak usah niat gitu dulu. Dekatkan diri kita sama Allah itu dalam hal dan ihwal untuk sholat, puasa, zikir kepada Allah dengan seikhlas mungkin. Ini adab kita untuk dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita diminta untuk memperbanyak zikir-zikir dan aurat, wirid-wirid yang sudah diajarkan Rasulullah SAW. Itu ada dalam kitab-kitab aurat yang insya Allah sering dibagikan dalam majlis. Nah, ini salah satunya yang kita baca sebelum tadi mulai ta'lim. Itu salah satu zikir-zikir yang terangkum di dalam manaqib, di dalam aurat yang ada di kitab-kitab Maulid Nabi Barzanji. Ini salah satu ulama merangkumnya itu melalui kedekatan, bagaimana adab kita kepada Allah untuk mencapai kecintaan. Ya, adab itu kan ujung-ujungnya nanti kepada kecintaan kita kepada Allah. Adapun beliau mengingatkan, adapun perkara yang mendekatkan kepada sifat-sifat zikir ini masuknya kita ke dunia tarekat, ya, tarekat sufiyah, seumpamanya tarekat Naqsabandi. Jangan juga kita masuk pada porsi tarekat yang nggak ada ilmunya, nggak ada mursidnya, baru ngikut-ngikut doang. Yang model-model kayak banyak majelis-majelis ngikut aja, nggak ketahuan tuh, nggak ketahuan junjungannya nih ngikutnya mau ngapain. Oh, katanya mau cari amalan, mau cari ilmu kebal kalau kita ngikut tuh majelis katanya. Nanti dapat amalan-amalan tertentu. Kalau udah datang 10 kali, insya Allah udah kebal bacok. Nah, ini jangan yang kayak begitu. Tarekat yang dimaksud ini tarekat yang seurutan, ya, dengan bagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. yakni mengikuti tarekat ulama yang benar. Istimewa pula jika ada niat yang mendapatkan sesuatu keuntungan seumpama seperti barang yang manis, ya. Kalau orang niatnya itu sesekali pingin niat-niat kesaktian kayak gitu, kayak datang ke keramat, maka yang demikian itu patut dikasih nama bukan tarekat, tapi tarik ikat. Ini beliau ngelucu gitu dalam ini, maksudnya apa? Nanti bilang tarik ikat. Oh iya, ditarik terus diikat supaya ngikut sama-sama sesat. Ini jangan sampai ngikutin satu perkumpulan yang sifatnya itu menjauhkan, malah memalingkan kita. Cuma dibalut sama modelnya zikir-zikir tertentu. Ini harus
dibarengi dengan mursyid yang baik, mursyid yang benar, yaitu dengan ilmu pastinya, bukan main zikir-zikir yang kira-kira mendatangkan sesuatu, ya. Padahal ilmu sholatnya masih belum, yang tadi tuh kita bahas, ilmu puasanya juga belum juga, ngodok-ngodok sholatnya juga pada belum, udah ngikutin kumpulan-kumpulan yang begitu. Nah ini beliau mengingatkan untuk jangan sampai terjatuh atau terjerembab ke dalam perkumpulan yang gayanya seperti ibadah, tapi hakikatnya lari dari unsur adab kita beribadah kepada Allah. Sebagian lagi, sekalipun niatnya akan mendapatkan pahala, ya, dan mendapatkan pangkat tinggi di perkara agama, akan tetapi tidaklah suci yang demikian itu dari ujub dan takabur atau melebihkan diri daripada orang lain yang tidak masuk tarekat. Jadi kadang orang kalau ngikutin kayak begitu tuh ngerasa dia lebih istimewa. Nih kelompok kita nih udah istimewa nih, yang ngikutin tarekat ini, ngikutin tarekat itu, zikir ini, zikir itu. Yang di luar dari kumpulan mereka udah dianggapnya kurang. Nah ini akan menimbulkan takabur. Ini hati-hati. Jangan sampai hal yang melebihkan itu, yang tadi niatnya mencari pahala, ya, malah larinya kepada ujub. Dengan keliru yang telah disebut oleh ulama-ulama tarekat yang benar itu, yang dinamakan maghrur, yaitu orang yang menyangka dirinya benar sendiri, padahal sebenarnya ia salah dan ia keliru adanya. Sebagai lagi, barang siapa hendak mengetahui akan hal ihwal tarekat lebih panjang dari ini, maka adalah itu pada kitab An-Nasihah An-Nikah dan kitab Wasiqatul Wafiyah dengan segala dalilnya yang telah disahihkan oleh ulama mufti Mekah. Adapun jikalau ada yang menghendaki pada yang lebih pendek, maka ada pula sebuah risalah yang pendek bernama buku kecil, yaitu perkara tarekat jualah dia. Jadi kalau mau masuk tarekat itu, ya seperti tarekat Naqsabandi, itu syarat-syaratnya emang agak berat, ya. Kita datang ngadep mursyidnya, kita niat ingin ikut di baiat, habis gitu kita disuruh nanti sholat taubat. Ini kalau yang benar, suruh zikir berapa kali, 23 kali, baca Fatihah, nanti baca tawasul ini, tawasul itu. Yang ketika di baiat nanti itu ada zikir lafzul jalalah, lafaz Allah yang tidak digerakkan oleh mulut, namun cuma digerakkan oleh jari jemari. Itu 5.000 kali lafzul jalalah dibaca. Ini tarekat yang singkatnya seperti itu. Jadi ada sebelumnya itu mandi taubat, terus sholat, ya, sebelum tidur baca ini. Jadi ada hal-hal yang sifatnya itu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara membersihkan hati. Tapi juga enggak terlepas dari kita belajar fikih, wajib juga ilmu syariat itu harus dikedepankan. Kalau udah masuk ke tarekat terus syariatnya kurang, fikihnya kurang, akhirnya jadi eplong tuh. Banyak kan orang-orang yang kebanyakan baca zikir tanpa ada unsur baiat, nggak ada unsur gurunya atau mursyidnya. Nah ini juga salah satu bencana bagi orang ini. Salah bergaul dia, deketin orang atau deketin perkumpulan yang membuat dia tenggelam di dalamnya. Jadi kayak sebetulnya dia kayak tumbuhan yang baru numbuh, masih kecil, disiramin air setiap jam, siramin, kira-kira tumbuh apa mati. Belum waktunya dia disiramin banyak, udah disiramin kelelep, akhirnya dia mati, nggak sampai ke tujuannya. Nah ini butuhnya seorang mursyid untuk didekati, atau seorang guru untuk ditanyai. Ini salah satunya bagaimana dia bisa melihat kadar keilmuan atau kesanggupan muridnya, atau orang yang datang ingin belajar atau ingin dibaiat. Kok kelihatannya masih awam banget, ente jangan dulu. Ente belajar dulu syariat yang ada, fikihnya didalemin dulu, ya, ibadah-ibadahnya yang benernya, sholatnya, puasanya,
gitu. Ini salah satu sebelum masuk tarekat, kalau guru yang benar itu disuruh dulu atau beliau yang ngajarin. Ayo belajar dulu sama aneh bab-bab yang ringan dalam fikih toharoh gitu. Belum tahu caranya membersih diri, mensucikan diri, dia udah diajarin hal-hal yang berat. Niatnya pengen dapat kedekatan malah dapat kejauhan. Itu yang dibilang bukan tarekat, namanya tarik ikat. Ditarik habis gitu diikat sama setan. Habis takabur, udah ngerasa lebih sempurna, ngerasa kebal, ngetes dah pengen dibacok. Rupanya pisau yang dipegang, bendo yang dipegang sama orang yang lebih tinggi ilmunya, mati dia. Kira-kira mati apa tuh? Konyol jadinya, pengen ngetes ilmu. Nih, akhirnya jalan deh. Yang kayak begitu tuh jangan dicari-cari. Dalemin dulu dah ilmu yang ada, ilmu syariat aja. Insya Allah kalau kita paham sama ilmu syariat, tarekat ngikut sendiri. Mahabbah itu, cinta itu bakal datang sendiri dengan sendirinya.